Polemik usulan mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden jadi pembahasan akhir-akhir ini. Wacana ini pertama kali muncul dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Seperti apa duduk perkaranya? Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari 103 jenderal, 72 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel mengeluarkan pernyataan sikap. Ada 8 poin pernyataan sikap yang ditantangani antara lain Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, serta ditandatangani Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Maijen Purnawirawan TNI Sunarko di acara silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan para tokoh masyarakat pada 17 April 2025. Beberapa poin pernyataan sikap antara lain perombakan kabinet kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka juga mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena putusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terkait hal ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto dalam keterangan di Jakarta, Kamis 24 April 2025, menyebut Presiden Prabowo Subianto mempelajari 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Usulan dari para Forum Purnawirawan TNI, ya, ditujukan kepada Presiden, kan gitu kan? Nah, Presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Alasannya apa? Sudah saya sampaikan, ya. Baik. Adapun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan juga adik Gibran Kaisang Pangarep turut menanggapi usulan Purnawirawan TNI Polri dalam keterangannya di Surabaya, Jumat 25 April. Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presidennya sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana menurut Mas? Itu tadi semua kan sudah berdasarkan konstitusi. Sementara itu dalam keterangan terpisah, Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan ketika pemilihan Presiden 2024 yang masyarakat pilih adalah calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Walhasil, kata Muzani, atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029. Maka dari itu, Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Lantas, jika wacana pencopotan Gibran sebagai Wapres benar-benar terjadi, seperti apa mekanismenya? Menurut pasal 7B Undang-Undang 1945, usulan pemberhentian Presiden dan atau Wapres dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Proses ini memerlukan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah MK menyatakan bahwa Presiden atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran tersebut, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima. Keputusan MPR harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Sebelum akhirnya MPR memutuskan memakzulkan Presiden atau Wakil Presiden. Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini tentu bukan perkara mudah. Pasalnya ada sejumlah tahapan yang harus diambil sebelum memutuskan apakah seorang Wakil Presiden bisa diganti. Tidak semudah mengusulkan saja karena membutuhkan persetujuan Wakil Rakyat, yakni DPR dan juga melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Di sini, mekanisme politik di DPR yang lebih punya peranan. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait wacana pencopotan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres?